Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pada pembelajaran yang ketiga. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti kalian diharapkan bisa menirukan gerak tari secara sederhana. Yang kedua, kalian bisa menyampaikan pesan dari sebuah dongeng yang akan dibacakan. Dan yang ketiga, kalian bisa melakukan operasi hitung bilangan cacah secara sederhana. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Benny suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Benny, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Benny sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Dari bacaan tadi, ada beberapa contoh gerakan yang bisa ditirukan. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, menggabungkan gerakan antara mencakar-cakar dan menangkap tikus. Selanjutnya, Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Kita baca bersama-sama ya. Judulnya, Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya, ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tidak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertekun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, ia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah
dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Di dalam dongeng ini terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Apa isi pesannya? Yang pertama, kita harus saling membantu apabila ada yang membutuhkan. Dan yang kedua, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Anak-anak, setelah kita tadi belajar mengenai pesan yang terdapat pada dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau, sekarang kita akan melihat kegiatan Beni di sore hari. Sore hari, Beni memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Nah, kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini, Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Caranya adalah kita bagi 20 telur ke dalam 5 kotak secara merata. Setelah telur itu kita masukkan ke dalam 5 kotak, maka pada setiap kotak terdapat 4 butir telur. Maka kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Soal berikutnya, jika tadi 20 telur itu dimasukkan ke dalam 5 kotak, sekarang 20 telur kita simpan pada 4 kotak. Berapa isi telur pada masing-masing kotak? Caranya sama dengan yang tadi ya. Kita bagi 20 telur ke dalam 4 kotak sama banyak. Setelah semua sudah dimasukkan, ternyata kita hitung setiap kotaknya terdapat 5 butir telur. Nah, kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni adalah 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini, yaitu di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, menggunakan masker saat kita keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.